Setelah menyaksikan proses pembuatan mahjong di Tiongkok, baru pada saat itulah saya akhirnya mengerti mengapa mahjong bisa disebut sebagai penemuan terbesar kelima di Tiongkok. Sepasang kotak mahjong sederhana. Pembuatannya tidak kalah sulitnya dengan pembuatan chip. Ini adalah basis produksi mahjong terbesar di Taizhou. Langkah pertama membuat mahjong. Pertama, siapkan bedak untuk menekan mahjong. Ini adalah bubuk aminolignin yang khusus digunakan untuk membuat mahjong. Pekerja itu menuangkan bubuk ajaib yang sudah disiapkan ke dalam cetakan. Gunakan scraper untuk mengikis bubuk ajaib secara merata. Mengaspal. Setelah menyebarkan bubuk ajaib, tekan tombol mulai. Cetakan akan secara otomatis diatur ulang ke bagian bawah mesin pres hidrolik. Mesin pres hidrolik perlahan turun. Bubuk film amino dalam cetakan dicap dengan kekuatan besar. Proses pemberian tekanan memerlukan tenaga dan waktu yang tepat. Tekan berulang kali dengan tekanan 50 ton selama 180 detik. Tekanan ultra tinggi dapat membuat molekul plastik bersatu kembali dan terhubung. Dengan cara ini, bubuk plastik ajaib akan ditekan menjadi padat. Setelah penindasan pertama, cetakan mahjong mundur dari platform injakan. Pekerja membersihkan tepung giling yang berserakan di sekitar cetakan. Kemudian lepaskan bingkai atas. Pada saat ini, Anda dapat melihat alur-alur kecil terbentuk pada cetakan mahjong. Pekerja itu dengan mudah memecahkan sisa bahan dari cetakan. Kemudian pelat cetakan mahjong dipasang. Hal ini terlihat dari pola pada cetakannya. Proses penekanan pertama adalah membuat berbagai grafik untuk mahjong. Misalnya, elemen grafis seperti 60.008 tabung dan otot psoas. Template ini sesuai dengan pasangan mahjong lengkap. Kemudian, pekerja menambahkan cetakan baru di bawah pelat pola, dan letakkan template pola di atas cetakan baru. Kemudian lanjutkan menutupi template pola dengan modul pemotongan. Setelah menyusun inspeksi publik ini lapis demi lapis, nyalakan mesin pres hidrolik lagi. Sistem cetakan secara otomatis diatur ulang. Mesin pres hidrolik mulai menekan. Setelah ledakan, pemotongan dan stempel kedua selesai. Pekerja itu mengangkat penutup cetakan mahjong. Potongan-potongan yang meluap di sekitar template mahjong terpotong rapi. Gulung sudut-sudut yang tidak diperlukan ini menjadi sebuah bola. Buang ke dalam kantong daur ulang sampah. Kemudian pasang kembali penutup cetakan mahjong. Biarkan diatur ulang ke bagian dalam platform stamping. Kemudian lanjutkan mencap pola mahjong untuk ketiga kalinya. Stamping ini untuk memindahkan lapisan pola mahjong ke cetakan lain. Stempel selesai. Sistem cetakan perlahan-lahan mendorong keluar platform stamping. Para pekerja pertama-tama melepas penutup atas. Dengan mengangkat cetakan mahjong asli. Akhirnya pelat pola mahjong baru dipindahkan ke meja operasi. Pekerja tersebut mengambil senapan angin bertekanan tinggi dan meniup residu di setiap alur mahjong. Setelah membersihkan sisa-sisanya, keluarkan 110 buah magnet racun. Sebarkan dengan cepat ke setiap titik sampul yang menonjol. Kemudian kencangkan pelat penutup dengan magnet kuat di atas cetakan mahjong. Ketika pekerja membuka penutupnya, magnet dinding ini akan disusun secara akurat ke dalam pola senjata setiap potongan mahjong. Kemudian, ganti cetakan kuantitatif. Dan masukkan bubuk film amino secara merata ke dalam lubang cetakan. Kemudian tutupi cetakan di atas ubin mahjong. Setelah menyelaraskan cetakan mahjong, nyalakan saklar cetakan kuantitatif. Biarkan bubuk amino di lubang cetakan ini ditaburkan secara akurat ke setiap pola senjata mahjong. Tutupi magnet di dalamnya. Setelah menyelesaikan langkah ini, terus ganti modul kuantitatif lainnya. Tutupi di atas cetakan mahjong. Kemudian, pekerja itu menggali sesendok pasir kuarsa kasar dengan sendok besi besar. Tuangkan pada modul kuantitatif. Gunakan tangan Anda untuk meratakan pasir kuarsa. Biarkan partikel pasir ini tersebar merata di gun style setiap mahjong. Alasan penambahan pasir kuarsa adalah faktanya. Itu menambah bobot mahjong. Setiap senjata mahjong ditutupi dengan 10 pasir kuarsa. Kemudian, pekerja menggunakan palu kecil untuk mengetuk tepi cetakan mahjong. Itu adalah celah antara pasir. Langkah berikutnya, tambahkan bingkai persegi di atas cetakan mahjong. Tuangkan 15 pon bubuk aminomembran ke dalamnya. Setelah menuangkan bubuk film, tarik keluar pengikisnya. Sebarkan bubuk cetakan secara merata. Dengan dukungan alat,
Pekerja ahli menyelesaikan pekerjaan pengikisan dengan cepat dan rapi. Nyalakan mesin pres hidrolik dan sistem cetakan akan diatur ulang kembali ke platform stamping. Setelah menyelaraskan kepala stamping mesin pres hidrolik, mulailah menekan lebih keras sambil meninju kepala bebek. Gunakan tekanan besar untuk menekan semua bahan menjadi potongan mahjong utuh. Waktu penekanan ini juga perlu mencapai 180 detik. Satu potongan embrio mahjong ditekan dan dibentuk. Pekerja itu pertama-tama menyingkirkan cetakan mahjong itu. Lepaskan bingkai atas. Kemudian sobek sisa-sisa sihir yang meluap. Setelah membersihkan sisa-sisanya, kemudian pindahkan cetakan mahjong ke meja kerja. Gunakan senapan angin bertekanan tinggi untuk menghilangkan sisa gerindra ajaib di permukaan mahjong. Kemudian taburkan selapis tipis bubuk ajaib amino pada permukaan mahjong. Pekerja mengetuk saringan untuk mendistribusikan bubuk ajaib secara merata pada permukaan embrio mahjong. Setelah menaburkan bubuk ajaib, nyalakan kembali sistem cetakan pres hidrolik. Dorong templat mahjong di bawah kepala stempel. Kemudian mesin pres hidrolik mulai menekan. Stamping ini memerlukan penekanan berulang kali. Dan suhu kepala stamping dipanaskan hingga 200 derajat Celcius. Suhu tinggi melelehkan bubuk film amino pada permukaan mahjong. Mahjong yang ditekan dengan cara ini akan menunjukkan efek senyap. Dan gunakan udara dingin untuk dengan cepat mengeraskan permukaan mahjong yang baru ditekan. Kemudian balikkan cetakan mahjong dan dorong ke dalam mesin pres hidrolik untuk proses demolding. Saat pukulan tekan hidrolik perlahan turun, kubus mahjong semuanya akan terlepas dari cetakannya. Jatuh ke platform hidrolik. Pekerja mendorong kubus mahjong ini ke layar. Saat ini potongan mahjong masih dalam keadaan kasar. Langkah selanjutnya adalah memolesnya. Drum raksasa di bengkel pemolesan terus berputar seperti mesin cuci. Ini adalah mesin yang khusus digunakan untuk memoles mahjong. Terlihat dari isi yang keluar dari drum tersebut. Keripik bambu dan lilin pemoles perlu dimasukkan untuk memoles balok mahjong. Mahjong yang telah dipoles diangkut ke bengkel penyortiran berikutnya dengan forklift. Forklift menempatkan pulau penyimpanan yang digunakan untuk mahjong di platform penyortir. Pasta wijen dan serpihan bambu di dalam hopper akan jatuh ke dalam pemisah alkali. Layar roll yang berputar dapat memisahkan pasta wijen dan serpihan bambu. Langkah berikutnya memerlukan pemeriksaan kualitas pasta wijen yang telah dipoles. Forklift mengangkat hopper. Pindahkan mahjong yang telah dipoles ke ban berjalan. Ban berjalan akan memindahkan potongan mahjong ini ke perangkat yang berputar. Alat pemutar tersebut menggunakan gaya sentrifugal untuk melemparkan potongan mahjong tersebut ke dalam perahu selebar 7 cm. Pada dinasti Song, kapal mengangkut potongan mahjong ke depan dan mesin sortir akan secara otomatis menyusun potongan mahjong menjadi beberapa baris. Setelah membentuk formasi yang tahan lama, kemudian dorong ke meja kerja pemeriksaan kualitas. Potongan mahjong yang baru dirilis ini diperiksa dengan cermat dan dipilih secara manual. Pilih item cacat dengan pola buram atau terkelupas atau retak. Bagian ini tentang kualitas pabrik mahjong. Oleh karena itu, proses pemeriksaan mutu harus dikontrol secara ketat. Meskipun hanya ada sedikit kekurangan kecil pada mahjong, juga tidak dapat lolos pemeriksaan pemeriksa kualitas. D. Mahjong 110 kartu. Akan ada sekitar 10-12 produk cacat. Tingkat imbal hasilnya bisa mencapai 90%. Lumayanlah. Potongan mahjong yang lolos pemeriksaan kualitas akan dikirim kembali ke bengkel penyemprot. Langkah ini untuk mewarnai pola mahjong. Semprotkan kembali ke sistem otomasi bengkel. Melalui operasi cerdas, warna cat yang berbeda dapat disemprotkan ke balok mahjong dengan pola berbeda. Printer inkjet mengenali pola mahjong. Cat mahjong dengan warna secara akurat. Meskipun terdapat banyak warna gambar pada potongan mahjong, mesin juga dapat mencetak secara akurat dan akurat. Potongan mahjong yang dicat semprot warna-warni. Gunakan kertas penyerap untuk membersihkan sisa cat dari alur pola. Dan bersihkan permukaan mahjong dengan kertas bebas debu. Pastikan setiap sisi balok mahjong dibersihkan dengan baik. Terakhir, ulas mahjong. Pastikan nomor dan jenis kartu setiap pasang mahjong akurat. Dengan cara ini, satu set mahjong baru telah selesai. Setelah menyaksikan proses produksi mahjong, apakah ini menyegarkan pemahaman Anda tentang mahjong? Lalu tahukah Anda kenapa ada magnet di mahjong?